Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Ramadhani dari kelas 9C akan menceritakan salah satu kisah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga penerus dari Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah. Lahir pada tahun 574 Masehi di Taif, Jazirah Arab. Utsman memiliki gelar atau julukan Dzulnurain yang memiliki arti memiliki dua cahaya. Utsman adalah pedagang kaya raya dan ekonom yang handal namun sangat dermawan. Utsman bin Affan taat kepada Allah. Beliau sanggup berhijrah ke Habsyah, meninggalkan kemewahan untuk berdakwah di jalan Allah. Yang kedua, beliau takut kepada Allah. Beliau rajin beribadah. Yang ketiga, pemalu dan lemah lembut. Beliau selalu berkata baik meskipun dengan musuhnya. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi yang kaya dan juga sangat dermawan. Dengan kekayaan dan kedermawanannya, dia banyak memberikan harta bendanya untuk menegakkan agama Islam. Salah satu contoh kedermawanannya yaitu pada saat Perang Tabuk melawan Romawi, Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang. Utsman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan umat Islam. Misalnya, ketika Utsman bin Affan membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Madinah untuk umat Islam. Dalam buku Utsman bin Affan yang ditulis Muhammad Hussein Haikal, pada saat itu di Madinah hanya ada satu sumur yang mengeluarkan air. Sumur tersebut dimiliki seorang Yahudi. Seorang Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini. Kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah lantas menyeru kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air dan sumur tersebut. Beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk umat Islam, maka kelak ia akan mendapatkan minuman di surga sebanyak air dalam sumur tersebut. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tersebut, Utsman bin Affan langsung mendatangi seorang Yahudi pemilik sumur tersebut. Dengan segala kepandaiannya dalam bernegosiasi, Utsman pun berhasil membeli sumur tersebut. Dengan demikian, sumur itu sudah dimiliki Utsman secara penuh. Sumur ini lantas diberikan dan diwakafkan kepada umat sehingga umat Islam bebas mengambil air kapanpun mereka butuh. Sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Raumah. Khalifah Utsman bin Affan berhasil membuat kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat untuk didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, beliau dibantu dan dapat banyak masukan dari Jais bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Bahkan Utsman berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan menetapkan penerbitan Al-Quran secara resmi. Utsman bin Affan pada masa kekhalifahannya melakukan renovasi Masjid Nabawi. Utsman bin Affan juga melakukan pembentukan angkatan laut. Selanjutnya, ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Sijistan, Siprus, sampai mencapai Afrika Utara. Munculnya kekacauan ini akibat penunjukan saudara-saudara Umayyahnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah dengan kebijakannya dan pembagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir.
Utsman telah mendengar permasalahan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah dengan adil. Setelah menghadapi Utsman bin Affan di Madinah, atas protes beberapa pasukan dari Mesir, sekelompok pasukan ini pulang ke Mesir. Namun, dalam perjalanan, para pasukan ini mencegat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintah hukuman mati bagi mereka. Maka mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi bahaya kematian, Utsman bin Affan menolak memerintah penduduk Madinah mempersenjatai diri melawan pemberontak. Utsman bin Affan bahkan mencegah sepupunya Uwaiyah untuk mengirim pasukan melindungi sang khalifah agar tidak terjadi pertumpahan darah di Madinah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan ini, tapi mereka tak berdaya menghentikannya. Akhirnya kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Penduduk Madinah hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan terbunuh oleh para pemberontak. Utsman bin Affan pernah berpesan agar jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum Baqi. Hal ini dilakukan Utsman supaya orang-orang tidak beranggapan bahwa setiap khalifah harus dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Demikian cerita Utsman bin Affan, seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Semoga kita bisa mencontoh akhlakul karimah dari beliau, menjadi pribadi yang taat dan takut kepada Allah serta orang yang dermawan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.